Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi ke-8 dari mata kuliah akuntansi lanjutan. Pada sesi ini kita akan bahas mengenai perubahan pada kepemilikan saham pada perusahaan anak. Dan beberapa kasus khusus yang berkaitan dengan transaksi perusahaan induk dan perusahaan anak berkaitan dengan perubahan kepemilikan. Mari kita cek satu persatu. Perubahan kepemilikan saham dari sebuah perusahaan bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah ketika melalui dua hal. Yang pertama ketika menambah jumlah kepemilikan, yang kedua adalah mengurangi jumlah kepemilikan. Nah, ketika menambah jumlah kepemilikan juga efeknya adalah ketika menambah itu untuk mendapatkan kendali, ya, menambah tapi kendalinya itu tidak berubah, jadi tetap memiliki kendali. Jadi sebelumnya yang punya kendali, terus kemudian menambah lagi tetap memiliki kendali gitu ya. Atau dari menambah tidak punya kendali jadi menjadi punya kendali. Jadi sebelumnya non kendali berubah menjadi kendali. Ini juga bisa ya menambah. Yang satu sebelum tidak punya menjadi punya. Yang kedua adalah dari sudah punya pengendalian menambah lagi tapi tetap punya pengendalian. Yang kedua adalah membeli tapi tidak mengendalikan. Misalnya sahamnya di bawah 50%, gitu ya. Terus kemudian membeli kembali untuk menjadi pengendali. Nah, itu pertambahan. Kalau pengurangan sama, pengurangan tapi tetap memiliki kendali. Ya, misalnya menjual sahamnya tapi menjualnya cuma sedikit sehingga misalnya punya kepemilikan 80% dijual 10% ya masih 70% berarti dia masih punya pengendali. Atau penjualan yang pengendaliannya menjadi hilang. Jadi tadinya punya 80% dijual 50% jadi 30%, otomatis kan dia tidak punya pengendalian. Nah, ini merupakan perubahan-perubahan yang bisa terjadi pada konsolidasian. Nah, kasusnya cukup banyak ya untuk perubahan-perubahan ini. Mari kita coba cek. Yang pertama adalah ketika ada akuisisi pada periode akuntansi. Jadi tidak dijual di awal tahun atau di akhir tahun, tapi dijual di sekitarnya itu. Nah, yang terjadi di sini adalah akan muncul yang namanya pre-acquisition earning dan pre-acquisition dividend. Yang efeknya sedikit berbeda untuk perusahaan yang melakukan akuisisi. Yang namanya pre-acquisition earning itu adalah laba yang dimiliki sebelum terjadi transaksi akuisisi. Ya, sehingga laba ini mestinya tidak bisa diakui oleh perusahaan yang mengakuisisi. Dividen juga sama, pre-acquisition dividend adalah ketika dividen misalnya dibayarkan dua kali, yaitu sebelum dilakukan akuisisi dan sesudah dilakukan akuisisi. Maka dividen yang sebelum dilakukan akuisisi tidak boleh diakui sama sekali. Nah, efeknya bisa kita lihat di bawah sini. Ini saya hapus dulu. Nah, ini. Kalau kita melihat transaksi yang terjadi di sini, ya, POP membeli 90% Sun Company, tapi pada bulan April, ya, 1 April ya, jadi sekitar seperempat tahun gitu ya. Seharga 427.500 ya. Nah, di sini pre-acquisition income itu di sebelah sini ya. Ya, ke sini ini pre-acquisition income-nya ada di sini nih. Ya. Income setelah diakuisisi ini adalah di sini. Ya, atau ini totalnya ada di sini. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat income berasal dari sales dan cost of sales, net income-nya sebesar 25.000 ini sebelum diakuisisi. Ya. Setelah diakuisisi, income-nya adalah ya di total aja ada 75.000. Sehingga total income-nya 75 plus 25 adalah 100.000. Sedangkan dividennya sebelum diakuisisi di-declare 20.000, setelah diakuisisi di-declare 30.000. Ya, sehingga totalnya adalah 50.000. Nah, ini perbedaannya. Nah, terus kemudian kalau kita melihat ke ekuitasnya, ya, sebelum diakuisisi ekuitasnya itu ada 400.000 plus 70.000 sehingga 470.000.
Nah, di sini adalah pada saat kita ingin memperhitungkan goodwill ya atau excess gitu ya, itu kan kita perlu mengetahui book value equity pada saat terjadi akuisisi, yaitu pada saat 1 April. Nah, caranya ya tinggal kita perhitungkan pre-acquisition income-nya itu berapa dan pre-acquisition dividennya itu berapa. Karena itu akan menambah retained earnings dari awal tahun menjadi pada saat diakuisisi, yaitu pada tanggal 1 April. Misalnya di sini retained earnings-nya 70.000, 70.000 kemudian ada income tadi 25.000, berarti ditambah income 25.000, 75.000 dikurangi dividen sebesar 20.000 ya. Jadi menjadi berapa ini? 70.000 kurangi 25. Nah, 75.000 ya. Sehingga retained earnings-nya pada saat akuisisi tanggal 1 April 75.000. Nah, kemudian kita jumlahkan saja total ekuitasnya, yaitu capital stock 400, retained earnings 75.000, sehingga angkanya menjadi 475.000. Jadi ini 100% stockholders equity pada saat tanggal akuisisi. Nah, pada saat tanggal akuisisi, diakuisisinya sebesar 427.500 untuk mendapatkan 90%, sehingga 427.500 dibagi 90%. Totalnya adalah 475.000. Nah, ternyata harga beli sama dengan cost-nya 475.000, berarti mestinya tidak perlu mencatat adanya goodwill atau excess. Ya. Oke, ini perhitungannya. Jadi dibedakan antara pre-acquisition income dan pre-acquisition dividend dengan income serta dividen setelah dilakukan adanya akuisisi. Nah, berikutnya kita mencoba untuk melakukan pencatatan ya. Bagaimana kita mencatat transaksi ini tadi? Oke, pertama ini cukup jelas ya. Jadi tadi income-nya itu setelah diakuisisi income-nya adalah sebesar 75.000 tadi ya. Terus kemudian punya kepemilikan sebesar 90%. Nah, berarti tinggal dikalikan aja. 75.000 dikalikan 90%, maka income yang harus diakui setelah 1 April itu adalah 67.500. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, langsung aja ke pre-acquisition dividend. Tadi dividennya kan sebelum diakui itu ada 20.000, setelah sebelum dibeli 20.000, setelah dibeli ada 30.000. Nah, karena dividen yang sebelum diakui itu tidak diperhitungkan, ya, maka dividen yang bisa kita akui adalah yang 30.000. Kepemilikan 90%, 90% kalikan 30.000, maka dividen yang diakui adalah sebesar 27.000. Oke. Nah, berikutnya kita lihat efeknya terhadap non-controlling interest. Ya. Satu, tadi net income, non-controlling interest-nya itu kan 10%. Tadi net income-nya ada 75.000, yang 90% adalah miliknya controlling interest, 67,5, yang 10%-nya yaitu 7.500 adalah miliknya si non-controlling interest. Ini cukup bisa dipahami karena net income yang diperuntukkan setelah diakuisisi. Ya. Sehingga pre-acquisition income yang harus dihapus itu adalah tadi 25.000 dari total 100.000. Nah, yang agak berbeda adalah dividen. Dividen yang diakui oleh si perusahaan controlling interest atau POP-nya ada sebesar 27.000, yaitu 90% kalikan 30.000. Akan tapi untuk non-controlling interest itu sedikit berbeda. Karena pre-acquisition dividend yang 20.000 tadi, meskipun ketika belum diakuisisi pun, itu tetap akan dibagi kepada non-controlling interest. Sehingga non-controlling interest yang memiliki kepemilikan 10% itu tetap akan mendapatkan sebelum diakuisisi. Sehingga 2.000 itu tetap harus diakui oleh si non-controlling interest. Sementara yang 3.000 itu ditambahkan. 3.000 itu 30.000 kalikan 10% ya, dividen yang dibagi setelah diakuisisi. Jadi 2.000 plus 3.000 totalnya 5.000 ini yang harus diakui dividen untuk non-controlling interest. Ya. Sementara untuk pre-acquisition elimination-nya cukup jelas, dividennya tadi kan sebelum dieliminasi itu kan 20.000. Sementara yang 2.000 sudah diakui oleh non-controlling interest, sehingga sisanya 18.000 ini yang kemudian harus dieliminasi.
totalnya adalah 50.000. Nah, jurnal konsolidasinya ya ini cukup jelas juga sebenarnya. Yang pertama, ya masih ingat ya, kalau saya tidak perlu mengingatkan lagi langkah-langkah konsolidasiannya. Pertama, kita menghapus laba dari perusahaan anak. Tadi sudah diperhitungkan 67,5, ini 90% dari 75.000. Terus kemudian dividennya tadi juga sudah diperhitungkan 27.000. Selisihnya ini adalah untuk merubah satu investasi dari investasi akhir menjadi investasi awal. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah eliminasi investasi. Ya. Nah, ini yang harus sedikit dipahami. Yang pertama adalah kenapa saya menghapus sales, cost of sales, ya, dan dividen. Ya, ini kita hapus. Tadi ingat, retain earning awal plus pre-acquisition income kurangi pre-acquisition dividend, masih ingat ya tadi ya, itu sama dengan retain earnings pada saat akuisisi. Nah, sekarang kita akan kembalikan ke awal lagi. Ya. Karena kita akan kembalikan ke awal lagi, maka kita harus mengeliminasi tadi bagian-bagian pre-acquisition dividend dan pre-acquisition earnings yang dieliminasi. Yang di atas tadi sebelumnya ada 25.000 dari pre-acquisition income dan ada 18.000 dari pre-acquisition dividend yang harus dieliminasi. Oleh karena itu di sini ingat, di bulan April, 1 April, kita belum menghitung net income, belum melaporkan adanya net income. Oleh karena itu, akun yang ada di perusahaan anak itu adalah akun penjualan dan beban atau cost dan plus cost of sales ya. Nah, oleh karena itu ketika kita akan menyesuaikan gitu ya, itu kita tidak bisa menggunakan net income, tapi yang kita hapus adalah sales-nya kita hapus 50.000, cost of sales kita hapus 25.000, efeknya sama dengan net income yaitu sebesar 25.000, sama ya. Ini adalah net income sebenarnya ya. Sehingga bagian dari net income yang menambah retain earning dari awal menjadi April itu sudah dihapus. Masih ada dividen, dividennya dihapus, dividennya dihapus di sini sebesar 18.000, sehingga sekarang retain earning-nya dari April menjadi 1 Januari lagi, yaitu sebesar 70.000. Sehingga retain earning-nya bisa kita hapus, common stock-nya kita hapus, tadi nggak ada goodwill, investment-nya tadi investment di awal adalah 427.500, ini juga cukup jelas. Sementara itu untuk non-controlling interest, ya tinggal diselisihkan bisa, tapi bisa kita hitung juga, yaitu berasal dari ini, 400.000, ya, common stock, 70.000 ini yang berasal dari si retain earnings, dan ada 25.000 yang berasal dari si pre-acquisition income, ya, pre-acquisition income. Nah, oleh karena itu ketika kita hitung ya 400 plus 70.000 plus 25.000 itu adalah 4.995.000. 10%-nya ya non controlling interest adalah 49.500. Bisa dihitung pakai itu atau diselisihkan aja juga bisa ya. Nah, berikutnya tadi untuk non controlling interest share. Tadi kan ada 75.000 labanya ya setelah akuisisi, sehingga 10% dari 75.000 atau 7.500 ini adalah non controlling interest share. Dividennya tadi 5.000 yang bisa diakui, sudah diperhitungkan sebelumnya, sehingga di sini 75.000, ini 5.000, selisihnya itu akan menambah non controlling interest jadi 2.000, menambah non controlling interest sebesar 2.500 ya. Sehingga kalau kita lihat ke working paper entry-nya kira-kira seperti ini. Ya, bisa dibaca sendiri secara detail ya. Oke, next kasus berikutnya adalah ketika kita mengakuisisi, mungkin masih interim gitu ya, tapi secara bertahap. Interimnya bertahap, tidak tahun per tahun, tapi ini dalam 1 tahun itu diakuisisi secara bertahap. Mari kita lihat contohnya langsung. Ini misalnya contohnya seperti ini. Pada POP mengakuisisi 90% pada bulan Oktober, tapi pengakuisisiannya bertahap. Bulan Juli diakuisisi 5%, bulan Agustus 5%, kemudian bulan Oktober
80%. Sehingga pada bulan Oktober otomatis langsung jadi pengendali. Sementara di bulan Juli dan bulan Agustus 5%, 5%, masih 10%, bahkan di bawah 20%. Sehingga dia belum bisa mengendalikan. Dia belum bisa menjadi pengendali. Dan yang berbeda juga, ketika dia bisa mengendalikan di atas 50%, itu kita menggunakan metode ekuitas. Ya. Bahkan di atas 20% pun kita bisa menggunakan metode ekuitas, tapi kok di bawah 20% kita tidak bisa menggunakan metode ekuitas. Berarti yang dua ini pencatatannya masih menggunakan fair value method atau cost method. Ya, bedanya di situ. Oke, mari kita lihat beberapa perhitungan yang perlu kita hitung. Tadi 50%, investment cost-nya totalnya berarti 90%-nya. Itu kan berarti 7.000 plus 8.000 plus 210.000 berarti 225.000 ya. 225.000. Sementara equity at acquisition date-nya 220.000 ya di sini. Tapi transaksinya pembeliannya yang 80% ada 210.000. Total 90%-nya adalah 225.000. Ya, sehingga di sini bisa kita implikan 225.000 ini kan saya dapat 90%, berarti gaji 90%. Ini mestinya saya dapat angka sebesar 262.500 ya. Ini berarti implied fair value dari cost-nya. Sementara book value-nya adalah 220.000 ya, sehingga di sini ada goodwill ya. Kalau tidak ada identifiable net asset berarti ini ada goodwill sebesar 42.500 ya, di sini perhitungannya ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, yaitu ketika kita melakukan pada tanggal 1 Oktober mestinya metodenya sekarang menggunakan metode ekuitas karena kan dia memiliki pengendali sebesar 90% totalnya. Akan tetapi yang bulan Juli dan Agustus totalnya 10% itu dia masih memperhitungkan dengan menggunakan metode fair value atau cost method ya. Nah, di sini sehingga harus dilakukan sebuah penyesuaian dari metode cost atau fair value menjadi metode ekuitas ya. Nah, penyesuaian ini bisa kita lakukan secara langsung ya. Misalnya di sini tadi kalau kita perhitungkan sampai bulan Agustus itu kan totalnya 10%. 10% ini investment cost-nya adalah 15.000, 7.000 plus 8.000 gitu ya. Sehingga kita asumsikan kalau ini adalah cost-nya, ya, cost kita membeli sahamnya, maka ya dikalikan 10%, berarti cost 10%-nya kalau pakai metode ekuitas gitu ya, itu adalah 26.250 ya. Sementara cost yang kita lakukan kita pakai untuk membeli 10% lembar sahamnya adalah 15.000. Berarti penyesuaian ini artinya apa? Kita bayar 15.000 tapi kita dapat cost sebesar 26.250 sehingga kita mendapatkan gains sebesar 11.250. Ya, ini selisihnya dalam bentuk gains ya. Nah, ini yang membedakan. Jadi ada adjustments di sini ya, dari metode cost ke metode ekuitas. Oke. Next kita akan melihat penyesuaian ya. Oke. Sekarang kita coba mengeliminasi dari transaksi yang terjadi tadi. Nah, di sini diketahui bahwa ada pre-acquisition income sampai 30 September 30.000. Income setelah acquisition adalah sebesar 10.000. Ya. Berarti ya kalau menggunakan metode ekuitas tadi ya, income setelah acquisition kita akui 10.000, 90%-nya berarti 9.000 ya. Nah, berarti 9.000 ini harus kita eliminasi. Nah, di sini sudah ada eliminasi sebesar 9.000. Oke, itu cukup jelas. Terus sama seperti tadi, pre-acquisition income-nya 30.000 ini harus kita eliminasi juga. Ya. Dan karena bulan September sama ya, belum mengakui adanya net income,
maka di sini ini angkanya dari mana ya ada gitu ya, diketahui istilahnya. Yang penting selisihnya ini antara sales dan expense itu adalah sebesar net income pre-acquisition-nya sebesar 30.000 ya. Dividen tidak ada ya, jadi nggak perlu diselisihkan dengan dividen. Terus kemudian capital stock-nya tadi ini juga kayaknya diketahui ya, tadi tidak diberitahu berapa totalnya aja itu ya. Return earnings juga sama, tadi kayaknya diketahui juga ini ya. Yang bisa kita hitung, goodwill tadi sudah kita hitung, jelas. Ini investmentnya, investasi. Investasinya tadi angkanya di 262.500. 262.500. Terus kita punya gains ya sebesar 11.250. Nah, berarti ini kita keliru sebentar. Kok 262.500 tadi berapa sih? Ekuitas awalnya investasi awalnya tadi itu akhir ya. Investasi awal, investasi awalnya adalah ini 210 plus 15, 225. Ya, maaf. 225. Seginilah, di sinilah. Ya. Bukan 262.500 tapi 225.000 ya, investasi awalnya. Investasi awalnya tadi 225.000, terus kemudian ada gains yang berasal dari penyesuaian sebesar berapa tadi? 11.250, sehingga total investasi awalnya yaitu di bulan Oktober, investasi awal di bulan Oktobernya itu adalah karena ada penyesuaian itu ya, itu menjadi 236.250 ya, sama ya dengan di sini angkanya dari situ ya. Terus kemudian untuk memperhitungkan non controlling interest ya bisa langsung diselisihkan atau tadi dijumlahkan ekuitas. Jadi kita ekuitas pada 1 April ya. Ini kita ingin tahu di awal ya, pada saat diakuisisi ya, 1 Oktober ya. 1 Oktober itu non controlling interest-nya itu berapa? Ya. Pertama ekuitas pada 1 Oktober itu ini kan awal semua ya. 100 plus 90 plus goodwill 42,5 gitu ya. Plus ini selisihnya ini tadi adalah 30.000. Ini mewakili total, ini mewakili ekuitas awal gitu ya, yang dihapus ya, plus goodwill. Ekuitas awal plus goodwill. Ini di total aja mestinya totalnya adalah 262.500. Non controlling interest 10% ya dikalikan 10% aja. Totalnya adalah 26.250. Ya. Next itu adalah non controlling interest share. Tadi 10.000 setelah diakuisisi income-nya. 10%-nya 1.000 ya udah, berarti 1.000-nya kita akui non controlling interest share dan kita akui penambahan non controlling interest sebesar 1.000 ya. Ini jurnal eliminasinya ya. Untuk angka-angka ini mestinya diketahui ya, kita cek aja next. Ada working paper-nya ya, ini diketahui di sini angkanya. Nih, ini ada mana tadi? Capital stock 100.000, retained earnings 90.000 ya, diketahui di sini. Ya. Ini bisa dibaca sendiri juga. Oke, next. Nah, kasus selanjutnya adalah penjualan ownership interest. Ya, jadi kalau saya punya lembar saham, kemudian lembar saham ini saya jual. Oke, kita lihat ini pun ada beberapa kompleksitas, yaitu yang pertama, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa kalau penjualannya itu tetap memiliki kendali, maka tidak mengakui adanya laba atau rugi atas penjualan. Tapi kalau penjualannya itu sampai menghilangkan kendali, maka otomatis kita harus mengakui adanya laba atau rugi atas penjualan tadi. Kenapa ya? Karena sekarang transaksinya seakan-akan dengan pihak ketiga. Kenapa ya? Karena dia sudah tidak punya kendali.
Kalau dia masih punya kendali, maka dia transaksi dengan diri sendiri, maka ada gains and loss tidak boleh diakui. Ya. Oke, ini ada informasi. Oke, langsung aja kita cek informasinya. Following information illustrates ownership interest sales. 90% kepemilikan tanggal 1 Januari, saldo investasi pada tanggal 1 Januari adalah 288, terdiri dari ekuitas plus goodwill 18.000, berarti ekuitasnya 270.000 ya. Kalau tambah goodwill-nya aja segitu. Implied total goodwill-nya adalah 20.000 karena 90% kan 18.000 bagi 90% berarti implied goodwill-nya adalah 20.000. Stockholder equity tanggal Januari terdiri dari 200.000 capital stock dan 100.000 retained earnings, 300.000. Berarti sama ya, 90% kali 300.000 berarti 270.000 udah benar ya. Sun reports income 36.000 proportionately ya. Dan membayar dividen pada 1 Juli sebesar 20.000. Oke. Kasus yang pertama, jika penjualannya itu dilakukan di awal periode. Nah, ini kasus yang paling gampang. Ya. Perusahaan induknya menjual 10%, jadi yang dari 90% jadi 80% maksudnya ya. Jika dilakukan di awal periode, dijual sebesar 40.000. Ya. Jadi terima cash 40.000. Ya. Tidak ada gain on sale atau loss ya, karena kan tetap punya kendali. Cuman non controlling interest share-nya berubah menjadi 20%. Ya. Nah, di sini kita bisa memperhitungkan berapa sih jumlah investasi yang kita jual. Total investasinya di awal Januari adalah 288.000. Dijual 10% dari 90%. Ya, berarti 10% dari 90%-nya itu dijual. Berarti 1/9 kali 228 ini adalah 32.000 ya. Berarti investasi yang dijual yang harus kita kurangi adalah 32.000 ini ya. Selisihnya adalah AQ. Ya, karena kan ini per lembarnya sebesar berapa tadi? Ya nggak diketahui di sini, tapi anggap aja ini per lembarnya dijualnya 40.000, tapi investasi yang dijual adalah 32.000 sehingga ada AQ besar 8.000 di sini. Ya. Oke, semoga yang di sini cukup jelas. Ya. Oke, next. Ini saya clear dulu. Berikutnya. Oke, ini perhitungan investasi di akhir tahun ya, tinggal dihitung aja, gampang. Ini misalnya income less dividends, income-nya tadi 36.000 selama berapa tahun? 1 tahun, itu ya. Berarti ya dikalikan langsung aja 80% kali 36.000 28.800. Terus kemudian dividennya tadi bulan Juli 20.000 80%, karena kan di awal periode sudah berubah jadi 90 ke 80%. Kali 80% 16.000, 28.800 kurangi 16.000 12.800 sehingga satu investasi di akhir periode adalah sebesar ini 268.000 ya. Nah, dari situ kalau kita mau mengeliminasi ya cukup mudah. Sama ini tadi sudah diperhitungkan 288 16 12, tidak perlu saya jelaskan. Berikutnya eliminasi berikutnya di sini adalah sama juga modal saham, laba ditahan dan goodwill dieliminasi. Investmentnya itu yang dieliminasi adalah sebesar 256. Ini awal periode di bulan Januari ya, karena kita kembali ke Januari. Non controlling interest-nya tidak lagi 10% tapi 20% ya, sehingga tadi 10% kan 32.000 ya. Maka 20% ini kalikan 2 aja 64.000 seperti ini. Non controlling interest share, dividen dan non controlling interest ini tidak perlu saya bahas juga, sama persis ya. Nah, next kompleksitas berikutnya apabila penjualannya itu interim ya.
Nah, sekarang dengan angka yang sama, tapi penjualannya itu di bulan April, tanggal 1 April. Langsung aja kita coba perhitungkan. Ya. Sama sales price-nya 40.000, ya, tapi di bulan April ya, kita perhitungan terlebih dahulu, yaitu sebelum bulan April itu pre-acquisition income-nya itu berapa yang perlu diperhitungkan. Ya. Ya sebenarnya bukan pre-acquisition, pre-sales, ya, pre-sales income. Dari 90% menjadi 80%, karena kan dijual 10%. Berarti sebelum dijual, maka kita bisa mengakui income sebesar 90%, tapi setelah dijual kita mengakui income-nya hanya 80%. Sehingga di sini misalnya tanggal 1 Januari tadi ya, saldo investasinya sekian. Tapi terus kemudian tadi income-nya pro rata ya, 36.000 selama 1 tahun, berarti kalau 1 April ya kira-kira seperempat tahun, dikalikan 36.000, ini 36.000 kali seperempat, terus kepemilikannya masih 90%, kali 90%. Sehingga di sini ada perubahan, penambahan investasi yang berasal dari income yang diakui sebelum penjualan saham, 8.100, totalnya 296.100. Ya. Nah, dari angka ini kemudian ternyata dijual 10%, jadi 1/9 tadi ya. Setelah diperhitungkan, kita mendapat total sekian. Nah, baru kita selisihkan, kita mendapatkan efek penambahan ya AGIO gitu ya, bisa 7.100. Ya. Nah, jadi perhitungannya untuk metode ekuitasnya ya di bawahnya ini cukup jelas. Tadi sudah diperhitungkan sebelum penjualan, income yang diakui adalah 8.100. Ya. Terus kemudian ini adalah jurnal penjualannya, 40.000, terus kemudian tadi ini 32.900, sehingga AGIO-nya adalah 7.100. Dividennya dibayarnya Juli, akuisisinya April. Ya, berarti sebelum April tidak ada pre-acquisition dividend, ya, tidak perlu diperhitungkan. Langsung aja sama perhitungannya, setelah bulan April kan kepemilikannya jadi 80%, berarti 80% kalikan 20.000, 16.000. Kemudian laba setelah diakuisisi, laba setelah dijual. Laba setelah dijual jadi 80% ya kepemilikannya. Nah, karena kepemilikannya jadi 20%, tadi kalau tidak salah 36.000, nah, jadi perhitungannya ya mestinya ya. Tadi laba bersihnya kan 36.000 kalikan 3/4, tadi kan seperempat, berarti sisanya 3/4. Tapi sekarang kalikan 80%. Ya, mestinya angkanya sekian. Ya, bisa dihitung sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa total labanya dari anak gitu ya, yang 90% adalah 8.100, yang 80% ada 21.600. Kalau dijumlah adalah 29.700. Ya, itu total laba dari anak. Kenapa ya kita mau mengeliminasi? Ya. Langsung aja ya eliminasinya. Karena kita akan mengeliminasi laba dari anak, ya tadi laba dari anak totalnya ada 29.700, langsung dieliminasi. Ya. Dividennya tadi tetap 16.000, berarti selisihnya adalah 13.700. Ini akan mengurangi investasi dari bulan April menjadi bulan Januari. Capital stock, dari akhir periode jadi bulan April ya, pada saat dijual. Ya. Capital stocknya masih sama ya, jadi sebesar 200.000 yang harus kita hapus. Return earnings-nya juga sama sebesar 100.000, tadi diketahui ini dua-duanya. Goodwill-nya yang implied ya, karena ini kan sudah dikonsolidasikan berarti 100%. Implied-nya tadi 18.000 itu 90%, berarti implied goodwill-nya adalah bagi 90% 20.000, ini yang diakui. Terus kemudian investasinya, nah ini yang perlu diperhatikan. Investasinya tadi kan kalau sudah di jurnal yang A ini tadi, investasinya itu berubah dari akhir periode dikurangi 13.700 jadi bulan April tanggal 1. Yaitu tadi sudah diperhitungkan juga 255.100. Ya. Terus kemudian non controlling interest bulan Januari. Ya. Jadi di awal periode itu ada non controlling interest
yaitu pada saat, kalau kita kembali ke sini tadi, pada saat si sahamnya itu sebesar 288.000. 288.000 ini kan 90%-nya, maka 10%-nya ya tinggal dihitung aja sebesar 32.000. Nah, ini cukup jelas. Ya. Yang agak sedikit berbeda adalah perhitungan non-controlling interest pada bulan April. Ya, pada bulan April. Nah, perhitungannya sebenarnya di bawah ini sudah ada, ya, yaitu 32.900 itu ya langsung aja di sini kelihatan. Nah, di sini kita bisa melihat tadi kan akuisisi ini kan 10% ya, berarti pada saat transaksi pada bulan April itu kan 296.100 ya, 296.100. Pada saat itu dia masih memiliki kontrol sebesar 10% ya. Karena dia masih memiliki kontrol sebesar 10%, maka 1/9 ya dari 296.100 ini adalah 32.900. Berarti ini adalah angka yang bisa kita akui sebagai non-controlling interest pada tanggal 1 April. 32.900. Sehingga non-controlling interest totalnya ya tinggal dijumlahkan. 64.900. Tidak dua kalinya ya, meskipun dari 10% jadi 20%, tapi tidak dua kalinya karena efeknya pada 1 April itu penjualannya adalah 1/9 gitu ya. Bukan 2/10. Jadi agak berbeda ya. 1/9 dan 2/10 itu berbeda. Sehingga di sini ada angkanya tidak tambah 32.000 tapi tambahnya 32.900. Sedangkan non-controlling interest share langsung aja berarti ini setelah bulan April ini kan berarti perhitungannya setelah bulan April 29.700 ini 80%, berarti kita cari 20%-nya dari 36.000 kali 3/4 tahun. Ya, dapat 6.300 harusnya. Dividennya tadi jelas kalau yang controlling interest-nya 16.000, ininya mestinya 4.000, selisihkan aja tambahan non controlling interest ya. Oke. Nah, berikutnya ya. Subsidiary stock transaction. Oke. Berikutnya adalah ketika perubahan kepemilikan yang lain lagi ketika sebentar. Ini ada transaksi yang belum dicatat. Oh ya ini. Jika dikonsolidasi atau tidak lagi punya kepemilikan. Nah, kalau tidak lagi punya kepemilikan maka dia otomatis tidak lagi bisa mengakui adanya laba atau laba yang berasal dari perusahaan anak gitu ya. Sehingga dia bisa mengakui adanya laba atau rugi atas penjualan. Ini misalnya contohnya transaksinya di sini. POP menjual 90%-nya sebesar 550.000. Oh, jual semuanya ya. Jadi dia sama sekali tidak punya kepemilikan sama sekali. Dijual semuanya sebesar 550.000. Jika carrying value dari investasinya adalah 530.000, maka ada gains. Ya udah berarti tinggal nyatetnya seperti ini. Cash investmentnya 530.000, belinya sekian, jualnya sekian, maka sisanya adalah gains. Jadi dia sama sekali tidak punya kepemilikan karena dijual semuanya. Oke. Nah, itu jika ada dekonsolidasi. Jadi intinya adalah mengakui adanya gains atau loss atas transaksi penjualan sahamnya. Ingat tadi kenapa ya? Karena sekarang jualnya dia sebagai pihak ketiga. Ya. Kalau jualnya sebagai pihak ketiga, maka otomatis perusahaan itu sekarang bisa mengakui adanya gains atau loss. Tapi kalau dia masih jual, tapi dia masih jadi pemilik, masih punya kendali, ya seakan-akan dia jual ke dirinya sendiri tadi ya. Sehingga tidak bisa mengakui adanya laba atau rugi. Ya. Nah, laba atau ruginya itu kan kembali ke dia lagi, ya sehingga tidak bisa mengakui. Oke, next adalah perubahan kepemilikan
jika ada penjualan saham dari perusahaan anak. Nah, yang dimaksud dengan sini adalah adanya perubahan jumlah lembar saham. Jadi misalnya saya punya kepemilikan 80% dari perusahaan itu punya 10.000 lembar saham, berarti saya kan punya 8.000 lembar saham, gitu ya. Tapi kalau perusahaan sekarang menjual 2.000 lembar saham, maka kepemilikan saya tidak lagi 8.000 per 10.000 lembar saham, tapi saya punya 10.000, saham yang beredar bertambah 2.000, berarti 12.000. Berarti 10.000 per 12.000. Sehingga di sini ada perubahan persentase kepemilikan. Ya. Nah, perubahan persentase kepemilikan ini kemudian bisa bertambah pada ya perhitungan saldo investasi dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Kasusnya seperti ini misalnya. Kasus yang pertama adalah ketika dijual ke perusahaan induk. Ya, jualnya ke perusahaan itu. Ini punya kepemilikan 80%, ketika ya, investasinya adalah sebesar 180.000 1 Januari, sama dengan 80% dari 200.000 saham ekuitas plus 20.000 goodwill. Total goodwill-nya 25.000. Ya, ini implied ya, 80% 20.000 goodwill. Terus kemudian Sun's equity on this date consists of ini ya, secara detail. AGO-nya 60.000, return-nya 40.000, common stock-nya 100.000, totalnya tadi 200.000. Oke, kalau jualnya ke perusahaan itu, jual tambahan 2.000 lembar saham, berarti semangat tadi ya, dari 8.000 karena 80% ya, dari 8.000 jadi 10.000, tapi total lembar saham yang beredar sekarang dari 10.000 jadi 12.000. Sehingga total nilai kepemilikan yang baru persentasenya adalah besar 83,3333%. Ya, di sini. Sehingga kalau kita perhitungkan, sebelum ada penjualan, jumlah investasinya adalah 180.000. Ini tadi sudah diperhitungkan ya, yaitu ekuitasnya 200.000 kali 80%, 160.000 plus ada goodwill 20.000. Tapi setelah ada penjualan, saya kepemilikannya tidak lagi 80%, gitu ya. Dan jumlah saham yang beredarnya bertambah jadi 12.000. 12.000 itu terdiri dari 200.000 plus tadi tambahan yang beredar sebesar 40.000. Maka total sahamnya besar 240.000. Nah, kepemilikannya berubah 83,33%, ya, sehingga ekuitas saya, ekuitas POP-nya itu jadi 200.000. Kudunya sama, tapi total investment-nya berubah jadi 220.000. Ya. Ini terjadi jika dijualnya at cost atau at book value, ya, sebesar 20 per lembar saham. Bagaimana kalau dijualnya itu di atas cost? Ya. Untuk efek perbedaan jumlah lembar sahamnya sama, gitu ya. Kalau tidak ada perubahan jumlah lembar yang dijual, gitu ya. Akan tetapi yang membedakan adalah saldo investasinya berubah. Bisa kita lihat di sini. Jika itu terjadi, maka ini ya, untuk membeli 2.000 saham itu adalah 35, ya, maka book value yang didapatkan ini ya, setelah pembelian tadi 200.000 plus 70.000, 270.000 kalikan ini sama ya 83,33, ada 225.000. Terus kemudian sebelum pembelian itu juga harus kita perhitungkan. Tadi 80% kali 200.000, 160.000, berarti selisihnya adalah 65.000. Berarti saya membayar 70.000 untuk mendapatkan ekuitas book value sebesar 65.000. Berarti ada selisih, eksesnya bisa dialokasikan ke goodwill atau net asset sebesar 5.000. Ya, efeknya ke situ. Ya. Bagaimana kalau sekarang penjualnya di bawah book value? Ya.
Untuk kepemilikannya sama, tetap 83,33%, tapi untuk eksesnya yang berubah di sini. Ya, karena perhitungan ini kan berubah. Ya. Sehingga ekses yang minus ini kemudian, eksesnya ini minus ya, yang kemudian bisa kita alokasikan ke net assets. Ya. Oke, ini untuk beberapa kasus kalau misalnya belinya itu bisa at book value, di atas book value atau di bawah book value. Ya. Nah, kasus yang berikutnya kalau tadi jualnya itu ke perusahaan induk, sekarang kalau jualnya ke perusahaan pihak ketiga. Kalau jualnya ke perusahaan pihak ketiga, maka lembar saham yang saya miliki itu tetap sama, tapi lembar yang beredar berubah. Ya, jadi kalau kasusnya seperti ini tadi, si perusahaan anak menjual 2.000 ke pihak ketiga. Sehingga pemegang saham non pengendalinya akan mendapatkan tambahan lembar saham. Sementara saya punyanya 8.000 dari sebelumnya 10.000, tapi sekarang 8.000 dari 12.000, sehingga persentase kepemilikan saya berubah. Nah, kalau ini setelah dihitung, persentase kepemilikannya berubah jadi sebesar 66,66% di sini. Ya, itu cukup jelas. Nah, apa yang terjadi di sini? Ya, efeknya sama gitu ya. Efeknya adalah pada ekuitas yang ada di si perusahaan anak ya. Ekuitasnya bisa bertambah atau berkurang ya. Nah, kapan efeknya itu bertambah atau berkurang atau tetap adalah pada ini. Kalau penjualannya pada book value, efeknya tetap, tidak ada perubahan. Kalau di atas book value itu ekuitasnya akan bertambah. Kalau di bawah book value, ekuitasnya akan berkurang. Sama seperti yang tadi efeknya ya. Jadi ini yang berubah hanya pada ini kepemilikannya ini tadi. Ya, jumlah persentase kepemilikan. Ya, perbedaannya di situ. Kalau jualnya ke perusahaan induk, persentase kepemilikannya otomatis akan bertambah. Kalau jualnya ke pihak ketiga, persentase kepemilikan perusahaan induknya itu akan berkurang. Ya. Oke. Langsung aja next. Berikutnya saham treasury. Saham treasury ini adalah, kalau masih ingat, adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan yang menerbitkan saham itu sendiri. Sehingga kalau saya punya saham di pasar 10.000, saya beli kembali 500, maka di pasar berubah jadi 9.500. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga di sini efeknya sama persis dengan sebelumnya, ya, yaitu dari persentasenya itu berubah, persentase kepemilikan. Ya, misalnya contohnya di sini, contohnya Sun Company 80%, share-nya 10.000, berarti kan dia 8.000 punyanya karena 80%. Terus kemudian si perusahaan yang punya saham itu ternyata membeli kembali 4.000 lembar saham. Jadi berarti yang tadinya 80% itu kan 8.000 per 10.000. Sekarang dia jadi punyanya 8.000 per 9.600 karena kan sudah dijual, dibeli kembali 400 yang ada di yang beredar di pasar. Ya, sehingga lembar saham yang ada hanya 9.600. Nah, ini efeknya sama persis dengan yang sebelumnya, hanya perbedaannya adalah kalau tadi itu menjual, kalau ini dia membeli, gitu ya. Nah, dia membeli kembali lembar sahamnya. Ya, jadi tidak, kok tadi menambah lembar saham yang beredar, kok ini mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. Ya. Jadi kalau kalian lihat perubahannya ada di sini. Secara detail kalau kita melihat perubahannya itu ada di sini, angka kepemilikan. Sebelum dijual itu dia 8 per 10 ya, atau 4 per 5 sama. Tapi setelah dijual dia sekarang 8 per 9,6 atau di sini 5 per 6. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi kira-kira mungkin seperti itu kalau diperhitungkan. Efeknya sendiri terhadap ekuitas sama. Bisa kita lihat di sini. Pada saat dijual at book value, ya, maka tidak ada perbedaan antara si before dan after purchase. Tapi kalau dia dibeli, ya bukan dijual lagi, dibeli di atas book value, maka efeknya
akan mengurangi karena dia kan membeli. Kalau tadi menjual otomatis menambah. Kalau sekarang kita membeli, lembar saham di pasarnya berkurang, maka otomatis cost of ekuitasnya itu juga akan berkurang. Tapi kalau belinya itu di bawah harga buku, ya maka ini efeknya malah akan menambah, kebalikan. Ya. Dan ini efeknya mirip dengan yang sebelumnya, yang menjual lembaran saham gitu ya. Kalau ini kan membeli lembaran saham yang beredar. Kalau tadi menambah jumlah saham yang beredar, kalau ini mengurangi jumlah saham yang beredar. Ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk yang di sini. Terus kemudian yang terakhir sepertinya ya, stock dividend dan stock split. Oke, dari namanya stock dividend, ada kemungkinan besarnya akan merubah karena sekarang perusahaan itu akan memberikan dividen dalam bentuk saham. Berarti pasti akan ada tambahan saham yang beredar, ya kan? Ada tambahan saham yang beredar. Hanya saja bedanya dengan yang tadi, karena ini lembar saham yang beredarnya adalah dalam bentuk dividen, ya, tambahannya dalam bentuk dividen, maka kita harus membuat akun baru, ya, yaitu investasinya itu dalam bentuk stok dividen. Ya, tambahan investasi dalam bentuk stok dividen. Kita pisahkan ya, dari investasi perusahaan. Ya kenapa ya? Karena ini kan kita perusahaan anak itu membagi dividen dalam bentuk lembaran saham yang baru. Jadi lembaran saham yang baru ini akan menambah ekuitas, iya benar, tapi tidak menambah investasi. Ya, investasi pada anak tetap sama kan. Ya, investasi pada anaknya tetap sama, tapi muncul akun baru yang namanya stock dividend. Ya. Sedangkan untuk stock split, logikanya gini, saya punya lembar saham 10.000, kepemilikan 80%, berarti 8.000. Terus kemudian 10.000 ini di split jadi 2, berarti totalnya sekarang 20.000 lembar. Sebelumnya saya punya 8.000, karena di split jadi 2, saya punyanya jadi sekarang 16.000. 16.000 banding 20.000 sama kan, masih 80%. Sehingga kalau stock split tidak mempengaruhi sama sekali terhadap investasi. Ya. Oke, next kita cek. Oke, ini ada kasus. Kalian baca sendiri, cek sendiri, hitung sendiri ya di sini. Intinya itu income from Sun itu ada sebesar 80% kalikan 30.000, 24.000 dan seterusnya itu ya. Ini misalnya katakanlah ini adalah stock split, ya itu nggak ngaruh. Ya, tidak ada perubahan, transaksinya sama persis dengan transaksi biasa ketika kita melakukan eliminasi atas investasi dan eliminasi income. Ya. Yang berbeda adalah pada saat tadi ada stock dividen. Ya, di sini perbedaannya ketika ada stock dividen, ya, supaya bisa dibandingkan. Nah, ketika ada stok dividen, misalnya 10% stok dividen bulan Desember 31. Lembar sahamnya sebelumnya adalah 100.000. Sorry, 100.000. Tadi lembar sahamnya 10.000 misalnya ya. Lembar sahamnya 10.000. Lembar saham 10.000, terus kemudian stok dividennya itu adalah 10%. Dari common stock sebesar 100.000, kita akan memberikan stok dividen 10%-nya. Berarti ada tambahan sebesar 10.000. 10% kalikan 100.000. Berarti ada tambahan modal saham sebesar 10.000 yang berasal dari stok dividen ini. Terus kemudian pada saat lembar sahamnya terjual 40 per share, berarti kita total jumlah stok dividennya adalah sebesar 40.000. Sisanya adalah AQ. Ya, besar 30.000. Ya, ini yang membedakan. Ingat, capital stock-nya bertambah gitu ya. Jadi ini yang berbeda. Untuk income from dividen dan investasi tidak ada perubahan karena tadi ingat stok dividen ini tidak menambah jumlah investasi, ya. Dia akan menjadi satu akun baru. Ya. Dari mana ya ini tadi stok dividen. Sehingga di sini kita pertama ini eliminasi sudah jelas. Tapi kita tadi mengakui adanya stok dividen. Berarti stok dividen ini harus kita eliminasi juga, ya. Karena meskipun ini bukan bagian dari investasi, tapi ketika kita konsolidasikan ini bagian dari konsolidasian.
sehingga otomatis ini harus kita eliminasi. Pertama, capital stock-nya, modal sahamnya tadi berubah dari 100.000 plus 10.000 sekarang jadi 110.000. Terus kemudian yang kedua, additional paid in capital juga bertambah. Ada tambahan sebesar 30.000, jadi dari 20.000 plus 30.000 jadi 50.000. Ya. Pertambahannya di situ. Jadi ada pertambahan 40.000 di capital stock dan additional paid in, ada tambahan 40.000 ya dari capital stock dan additional paid in capital kalau di total. Nah, tambahan 40.000 itu adalah mewakili stok dividen ini tadi. Ya, ini tadi. Berarti tambahan ini tadi sudah dieliminasi ya karena sudah dijumlahkan di sini. Yang belum dieliminasi adalah stok dividen. Eliminasinya di mana? Nah, di sini. Ya, jadi dia membuat satu akun tambahan baru yaitu dalam bentuk stok dividen yang akan dieliminasi. Oke, masih ada tidak ini? Oke, selesai ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi atau kita diskusikan di diskusi sinkron. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.